Hari-hari ini ya, dunia politik Indonesia kembali memanas. Memanas apa yuk? Memanas seperti panci berisi rendang yang kelamaan di atas kompor. Kali ini loh ya, soal penyelenggaraan haji. Iya, soal haji coba. Soal agama, soal ibadah suci. Yang ternyata diduga. Ini dugaan lo ya, dugaan. Diduga ada korupsi dan juga ada mafia di balik carut-marut penyelenggaraan haji di Indonesia. Piye jago ngono piye? Ya, dan sekarang DPR sudah membuat pansus haji loh yang akan menyelidiki kasus tadi itu loh ya. Kasus dugaan korupsi haji, visa yang tidak sesuai aturan, dan juga jual beli kuota haji khusus. Piye kuwi? Ya Allah. Ini urusan ibadah loh. Urusan agama loh ini. Kok iya tega jika sampai semua itu terjadi dan terbukti? Astagfirullahaladzim. Dan dugaan itu nggak sembarangan juga loh. Pansus Haji DPR yang akan segera menyelidiki kasus ini sudah mengklaim bahwa sudah punya informasi dan punya data yang mendukung tentang jual beli kuota haji khusus itu. Jan tobat piye ngono ki jal. Jadi ya, mungkin saat ini pansus haji di DPR ya mungkin sedang mengungkapkan rahasia-rahasia gelap seputar jual beli kuota haji khusus. Ya, Anda tidak salah dengar. Ternyata kuota haji juga bisa diperjualbelikan layaknya sayur mayur di pasar tradisional. Jalanan weta. Dalam rapat pansus yang penuh dengan sorak-sorai dan tepuk tangan, mungkin juga ada teriakan mantap. Anggota pansus haji dengan lantang menyatakan bahwa mereka punya data yang membuktikan adanya transaksi jual beli kuota haji. Piye kuwi nak ngono kuwi. Di satu sisi ini adalah perkembangan yang mengejutkan. Di sisi lain hal ini juga mengingatkan kita pada pasar gelap itu loh di film-film gangster. Hanya saja kali ini bukan senjata atau narkoba yang diperjualbelikan, melainkan tiket menuju tanah suci. Tiket haji. Masya Allah. Bayangkan saja ya, coba kita bayangkan bagaimana transaksi ini terjadi. Ya mungkin parodinya begini nih ya. Hey bro, butuh kuota haji nggak? Ada diskon spesial loh ini buat kamu. Kata seorang calon haji yang dengan santai duduk di sudut masjid. Lalu ya tiba-tiba di balik pintu ada seseorang menteri nih yang dengan penuh percaya diri berkata, tenang saja, kita bisa atur. Semuanya ada harga dan diskonnya. Jan ya. Rasanya kok ini jadi lebih dramatis daripada sinetron-sinetron yang tayang setiap sore di TV itu, ya kan? Dan akhirnya pansus haji itu berencana memanggil Kementerian Agama hingga musyawarah. Sepertinya ini bakal jadi ajang kumpul-kumpul seru seperti reuni akbar yang penuh dengan drama dan pertanyaan sulit. Para pejabat pasti mulai berkeringat dingin membayangkan panggilan tersebut. Ya, mungkin saja mereka sudah mempersiapkan alibi-alibi yang canggih. Mulai dari saya tidak tahu menahu soal itu hingga itu bukan bagian tanggung jawab saya. Ya mesti tak bayangin ya. Namun di balik semua drama ini, kita sebagai rakyat jelata hanya bisa geleng-geleng kepala. Betapa hebatnya negeri ini loh, di mana setiap masalah bisa dirubah menjadi sandiwara yang menarik perhatian. Mungkin sebaiknya kita minta Netflix aja
untuk membuat serial dokumenter tentang politik Indonesia. Dijamin bakal jadi tontonan yang lebih seru daripada drama-drama opa-opa Korea. lah. Ironisnya ya, di tengah segala kerumitan ini, kita masih harus berhadapan dengan realita. Realita bahwa biaya haji semakin mahal. Padahal loh ya, impian untuk mengunjungi tanah suci itu kan harapan bagi semua orang muslim. Bagi sebagian besar rakyat, mengumpulkan uang untuk haji adalah perjuangan yang panjang. Seolah-olah menabung untuk membeli rumah kedua loh. Namun ternyata di balik layar ada orang-orang yang dengan mudahnya mempermainkan kuota haji seperti mempermainkan kartu. Ya, apakah kita nggak marah kalau kayak gini? Aku nesu banget. Ketika Pansus Haji nanti akhirnya memanggil Kementerian Agama dan pihak-pihak terkait, kita berharap agar ada jawaban yang memuaskan. Tapi ya, mari kita tidak terlalu berharap tinggi. Lah, politik Indonesia itu telah mengajarkan kita untuk selalu bersikap skeptis. Ya Allah, mungkin saja loh kita hanya akan mendengar jawaban-jawaban klise dan pengalihan isu yang sudah biasa itu loh. Iya toh? Jika kita mencoba mengambil hikmah dari semua ini ya. Aduh, emak jadi sok bijak ya. Mungkin kita bisa mempelajari satu hal loh ya loh. Kreativitas dalam berpolitik. Betapa cerdasnya para pelaku jual beli kuota haji ini loh. Mereka berhasil menciptakan pasar baru di sektor yang sangat tidak terduga. Ini adalah bukti bahwa manusia bisa menemukan peluang bisnis di mana saja, gitu? Bahkan di bidang yang paling suci sekalipun. Ya toh. Ya, namun di sisi lain kita juga harus bertanya pada diri sendiri nih loh. Sampai kapan kita akan membiarkan hal ini terjadi? Apakah kita akan terus menjadi penonton setia dari drama politik yang tidak pernah berakhir ini? Coba. Atau sudah saatnya kita bangkit menuntut perubahan yang nyata? Nah loh, naik kayak gini, jiwa aktivis semaan meronta-ronta ini. Jangan. Atau mungkin sudah saatnya kita membuat gerakan nasional dengan slogan Haji tanpa korupsi. Bayangkan betapa hebatnya jika seluruh rakyat Indonesia bersatu padu menuntut transparansi dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini akan menjadi revolusi besar loh, yang mungkin bisa mengubah wajah politik negeri kini. Ya Allah. Tapi ya untuk sementara ini mari kita duduk santai saja, menikmati kacang rebus atau tempe goreng, ditemani kopi pahit dan menonton episode terbaru dari drama Pansus Haji ini. Ya, karena di negeri ini yang katanya mirip negeri Konoha ini loh ya, politik selalu menjadi tontonan yang penuh dengan kejutan dan intrik. Jangan lupa siapkan tisu jika tiba-tiba merasa sedih melihat betapa hebatnya para pejabat kita berakting di panggung politik ini.